Bab 151. Nicole dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarkan semuanya dan biarkan aku memeriksa milikmu. Pekerjaan rumah. Mereka memandangnya dan menghela napas lega karena dia tampak kembali normal. Meraih pekerjaan rumah dan buku pelajaran mereka menunggu Nicole untuk memulai pelajaran. Sejujurnya, yang paling mereka nantikan setiap hari adalah masa belajar bersama atasannya, karena mereka bisa belajar banyak hal baru setiap hari. Sekarang setelah mereka merevisi buku teksnya, Nicole mulai mempersiapkannya. Pelatihan komprehensif. Mereka memandang Nicole dengan penuh harap ketika mereka memulai kelas, tetapi Nicole sedang melihat pekerjaan rumah mereka dan sepertinya sedang melamun lagi. Austin dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua yakin akan hal itu. Bos mereka tidak begitu baik hari ini. Nicole sangat fokus pada hari-hari normalnya, tapi hari ini dia aneh. Apa yang dikatakan Jared kepadanya di dalam mobil hari itu dan pemandangan dia melihat wanita berambut bergelombang terus terlintas di benaknya. Ia merasakan sakit di dadanya, apalagi mengingat adegan di mana ia pergi tadi seolah ada sesuatu yang menekannya. Klaus mengetuk pintu. Dia bingung karena ada yang tidak beres hari ini, tidak ada suara diskusi mereka yang keluar dari kotak itu. Anehnya tenang. Datang. Suara tenang Nicole datang. Di dalam, Klaus mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati semua orang sudah duduk di kursinya masing-masing, sementara Nicole juga duduk di kursinya, tidak ingin bergerak maju. Dia mengangkat satu alisnya karena tertarik. Americano dingin buatanmu. Nicole mengangguk padanya. Terima kasih. Setelah Klaus pergi, Nicole berdiri. Dia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk memeriksa pekerjaan rumahnya hari ini. Sebelum memulai pelajaran, dia dengan lembut mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Dia merasa kopinya terasa agak aneh, tapi tidak terlihat di wajahnya. Nicole hampir lupa kalau Jared lah yang selalu membuatkan kopi untuknya. Berkat seteguk kopi ini, Nicole benar-benar terbangun dari lamunannya. Dia berdeham dan mulai memberi Austin pelajaran mereka. Ketika mereka selesai, tiba waktunya makan malam. Nicole perlahan mengemasi barang-barangnya, karena tidak ada hal penting yang harus dilakukan saat ini. Dia bisa mengosongkan pikirannya dan tidak berpikir terlalu banyak. Austin dan yang lainnya memandang Nicole dengan ekspresi khawatir. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Nicole melirik mereka, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, telepon di sakunya berdering. Dia menunjuk ke Austin dengan tanda, saya pergi dulu, dan kemudian berjalan keluar dari kafe menuju ruang terbuka di luar. Sebelum menjawab telepon, suara yang sangat ramah terdengar di ujung sana. Telepon, Nicole, apakah Anda punya waktu untuk berkunjung? Kantor kepala sekolah. Tuan Ellison meneleponnya alih-alih mengirim pesan padanya kali ini. Nicole mendengar suara lembutnya dan sulit untuk mengatakan tidak. Karena dia tidak memiliki aktivitas apapun saat ini. Dia setuju. Tuan Ellison berkata dengan gembira, baiklah, saya akan menunggumu. Kamu belum makan malam, kan? Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya, dan kita akan makan malam bersama. Dia segera menutup telepon seolah takut Nicole akan menolak. Nicole menatap ponselnya tanpa daya. Karena dia sudah setuju, dia tidak akan menarik kembali keputusannya. Kata-kata, ia mempercepat langkahnya dan segera sampai di depan ruang kepala sekolah. Saat dia mengetuk pintu, sebuah suara lembut mengundangnya masuk. Nicole masuk dan melihat 3 set peralatan makan telah diletakkan di atas meja, dan Tuan Ellison sedang duduk di sana, memanggilnya untuk datang membawa. Senyum. Bab 152. Nicole duduk di hadapan Tuan Ellison. Dia tidak mengambil peralatan makannya, tetapi melihatnya dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Dia terdengar sangat santai seolah dia baru saja berbicara dengan orang normal. Jika orang luar melihat sikap Nicole terhadap Ellison, mereka akan melihatnya terkejut dengan mulut terbuka. Kebanyakan orang di San Joto tahu tentang Tuan Ellison. Pengaruhnya dalam politik dan akademisi, di mana ia hampir menjadi tokoh sentral. Setiap orang hormati itu. Namun Ellison tidak menunjukkan ketidaksenangannya meski Nicole bersikap seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mengundang Anda makan malam.
Harvey akan datang sedikit terlambat, karena dia masih di luar. Tuan Ellison yang bernama lengkap Thomas Ellison ini bukanlah orang yang suka omong kosong. Nicole mengerutkan kening dan menjadi sedikit tidak sabar. Katakan padaku apa maksudnya, atau aku akan pergi. Tuan Ellison mendengar dia akan pergi dan buru-buru berkata, saya melihat video Harvey dan Anda di internet. Aku tahu dia menyukaimu, dan dia menyukainya. Memintamu menjadi pacarnya. Apakah itu benar? Nicole sudah menebak apa yang akan dikatakan Tuan Ellison ketika dia melihat 3 set peralatan makan di atas meja. Setelah kecurigaannya terkonfirmasi, dia menjadi tenang. Menatap meja yang penuh dengan makanan favoritnya. Dia tahu Tuan Ellison selalu memperlakukannya dengan baik. Dia menunduk seolah sedang memikirkan sesuatu sebelum berkata pelan, itu benar, tapi Harvey tidak mengatakan itu karena dia menyukaiku, kan? Bukan karena Harvey menyukainya, tapi karena Tuan Ellison ingin Harvey menyukainya. Ketika Nicole mendongak lagi, matanya yang terangkat tampak jernih dan tegas, dan dia memancarkan aura yang sangat tegas. Rakyat, kau tahu orang seperti apa aku ini? Saya tidak mau hubungan transaksional semacam ini. Tuan Ellison memandang Nicole di depannya dan mendesah pelan. Bukan karena dia tidak mengenal Nicole. Namun, keinginan egoisnya ingin dia menjodohkan cucunya yang paling tampan dengan Nicole secara romantis. Harvey adalah cucunya. Dia tahu apa yang dipikirkan Harvey. Jika Harvey tidak menyukai Nicole, paksaan sebesar apapun tidak dapat membuat Harvey mengatakan hal seperti itu. Suatu hal, Tuan Ellison hanya menjelaskan secara singkat atas nama Harvey, namun mendapat tatapan bingung dari Nicole. Jadi apa? Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia sedikit menyukainya? Ada yang salah dengan awalnya. Pendekatan, dan dia bukan satu-satunya pilihannya. Aku tidak suka Harvey. Tuan Ellison menatap matanya yang berbinar dan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Tangan orang itu membeku di udara tepat ketika dia hendak mengetuk pintu di luar seolah-olah dia mengetuk pintu. Takut tidak bisa mendengarnya dengan jelas jika dia berbicara. Dia melihat ke sudut bajunya yang kusut, menurunkan tangannya, dan mencoba meluruskan kain yang kusut itu. Dia melakukannya dengan sangat keras sehingga sepertinya dia akan mencabik-cabiknya. Sementara itu, Nicole melanjutkan, Harvey mungkin juga tidak punya perasaan padaku, jadi jangan buang waktumu. Dia kemudian berdiri dan berkata, sepertinya aku tidak bisa makan malam denganmu kali ini. Saya masih harus bertemu seseorang dan harus berhati-hati. Beberapa hal. Nicole mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Ellison dan berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu, Harvey dengan panik menarik tangannya dari sudut kemejanya. Dia tidak melihat ke atas, dan bulu matanya bergetar. Nicole tidak terkejut melihatnya, dan dia langsung keluar. Baru pada saat itulah Harvey memandangnya saat dia pergi. Dia berjalan dengan punggung tegak seolah itu adalah pedang yang tidak akan pernah bengkok. Harvey tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi Nicole telah belajar dari kesalahannya dan menghindar secepat pantatnya bertambah besar. Matanya dia memandang Harvey dengan gelisah. Bab 153. Tuan Ellison ada di kantor, jadi dia tidak ingin membuat keributan bersamanya di sini. Harvey memandang Nicole yang sedang menatapnya dengan tatapan berapi-api. Nicole mengerutkan bibirnya dengan lembut. Sepertinya dia menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Tidak, gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak seperti itu. Nicole menatapnya ketika dia tiba-tiba menatapnya. Tidak ada emosi di matanya saat dia menatap orang yang tampak sempurna dari dalam keluar di depannya. Tapi tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Harvey menatap matanya. Tidak benar kalau aku tidak punya perasaan padamu. Dia sepertinya berusaha keras untuk mengatakan itu. Pertama kali dia melihatnya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi dia salah mengira itu adalah tanda rasa jijik. Jadi, dia menghipnotis dirinya sendiri dan menolak merasakan pikiran batinnya. Nicole memandangnya seolah dia tidak menyangka Harvey akan mengatakan ini. Dia melihat wajah Harvey berangsur-angsur menjadi tenang. Lalu Harvey menatapnya dan tersenyum lembut. Aku akan berpura-pura tidak pernah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Oke.
Nicole mengerutkan kening melihat wajah Harvey yang tersenyum dan berkata, berhentilah tersenyum. Harvey ingin membodohi dirinya sendiri, tetapi Nicole tidak tertarik untuk ikut-ikutan. Nicole berbalik dan turun tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada keraguan. Harvey tahu Nicole sedang waspada, dan dia tidak mungkin bisa menghubunginya. Saat dia memikirkan kata-kata terakhir yang diucapkan Nicole kepadanya, senyumannya perlahan memudar, dan dia sekarang tampak seperti boneka tanpa ekspresi. Tepat pada saat itu, suara Ten Ellison mendengar dari dalam kantor. Harvey, kamu kembali. Harvey tidak mengubah ekspresinya saat dia masuk ke kantor kepala sekolah. Tuan Ellison mengerutkan kening saat melihat wajah Harvey. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat kacau? Harvey hanya memiliki sedikit kerutan di sudut kemejanya, namun kerutan itu menjadi identik dengan kebingungan di mata kakeknya. Harvey menutup matanya saat dia merendahkan dirinya. Ketika Tuan Ellison melihat ekspresi Harvey, dia tahu Harvey pasti sangat kesal. Jadi, dia melembutkan suaranya dan bertanya, Harvey, apakah kamu mendengar semuanya? Harvey mengangguk, diam-diam memandangi makanan yang belum tersentuh di atas meja, tanpa sadar jari-jarinya merapikan manset di tangan kanannya. Melihat ekspresi Harvey yang sedih, Tuan Ellison tidak tega membuatnya kesal. Dia menghela nafas dan berkata, Nicole adalah gadis yang baik, tapi dia tidak menyukaimu. Aku tidak akan memaksanya. Apakah kamu menyukai Snow? Minta dia untuk datang agar aku bisa melihatnya. Harvey menatap Tuan Ellison, tidak menyangka dia akan menyerah begitu saja. Tuan Ellison-lah yang ingin dia mendekati Nicole, namun ketika dia terjebak dalam lumpur dan tidak bisa lagi melepaskan diri, Tuan Ellison dengan acuh tak acuh mengatakan padanya bahwa dia tidak akan memaksanya lagi. Harvey tidak keberatan, tapi menatap kakeknya dengan senyuman lembut. Baiklah. Melihat Harvey begitu ramah, Ten Ellison mengangguk puas. Silakan duduk. Piringnya sudah dingin. Mereka berdua duduk untuk makan, tapi makanannya sekarang terasa hambar. Bab 154. Nicole meninggalkan kantor kepala sekolah dan langsung menuju kafe. Langit gelap dan gerimis mulai turun. Orang-orang bergegas meninggalkan jalan, dan Nicole adalah satu-satunya orang yang tampaknya tidak peduli. Mereka semua memandang Nicole dengan aneh, mengira Nicole pasti sudah gila karena masih mondar-mandir di jalan saat langit akan terbuka. Nicole mengabaikan tatapan orang-orang ini dan berjalan dengan santai. Ia hanya menyukai semilir angin yang sejuk karena membuatnya semakin terjaga. Dia hanya menyukai kopi Jared dan hanya mengizinkan Jared untuk mendekat dan menemaninya. Apa ini? Saat angin dingin semakin kencang, senyuman di bibir Nicole semakin lebar. Dia mempercepat langkahnya dan akhirnya berlari saat kilat menyambar langit dengan guntur bergemuruh di latar belakang. Sesampainya di kafe, Klaus terlihat berdiri di belakang kedai kopi dengan linglung. Saat dia sedang mengagumi angin yang meniup pohon willow di luar, dia tiba-tiba melihat seorang gadis berlari menuju kafe di kejauhan. Di luar sedang hujan deras, tapi sepertinya dia berlari lebih cepat dari hujan. Ketika gadis itu mendekat, Klaus akhirnya melihat siapa dia dan sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya. Nicole, tidak mungkin. Sungguh Nicole. Jared akan mengulitinya hidup-hidup jika Jared tahu dia membiarkan Nicole berlari di tengah hujan. Saat Klaus mengambil payungnya dan hendak bergegas keluar, Nicole sudah keluar dari kafe. Klaus buru-buru membuka pintu. Dia berdiri basah di ambang pintu, wajahnya sedikit pucat, tapi kecantikannya masih membuat segala sesuatu di sekitarnya pucat jika dibandingkan. Klaus memandangnya dan sedikit terkejut. Nicole dengan santai melepas mantel basahnya. Karena takut mengotori lantai kafe, dia tidak masuk, melainkan bertanya, Klaus, di mana bosmu? Klaus senang karena Nicole mengingat namanya. Butuh beberapa saat sebelum dia bereaksi terhadap pertanyaan Nicole. Sayangnya, Jared tidak kembali setelah keluar sore harinya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat dia merasa melankolis dan ingin menggelengkan kepalanya, suara Max terdengar dari belakangnya, bos telah pergi ke Nottingbrook State dan akan kembali besok. Nicole terlihat sedikit kecewa, tapi dia segera pulih dan berkata, oke, terima kasih. Dia lalu membuka pintu dan berlari keluar meski di luar masih hujan deras.
Max tampak kaget dan bergegas maju, berusaha menghentikan Nicole. Namun dia tidak berani menyentuhnya dan berkata dengan santai, "Mengapa kamu tidak menunggu setelah hujan berhenti?" Nicole menggelengkan kepalanya. Hujan sama sekali tidak menghentikannya, malah membuatnya semakin terjaga. Dia menoleh ke arah Max dan berkata dengan suara lembut namun tegas, minta dia untuk datang menemuiku ketika dia kembali. Max memandangnya dan mengangguk pelan. Nicole tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan di tengah hujan menuju gedung asrama. Max mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jared setelah Nicole kehabisan napas. "Bos, Nicole ingin bertemu denganmu." Jared berbicara kepada pria pirang di seberangnya. Ketika dia mengangkat telepon dan mendengar perkataan Max, dia terkejut sesaat sebelum memberi isyarat kepada orang di depannya, menyuruhnya menunggu, dan dia melangkah ke samping. Apa lagi yang dia katakan? Bab 155. Max menggeleng, lalu menyadari bahwa Jared tidak bisa melihatnya. Jadi, dia berkata, Nicole tidak mengatakan apapun lagi. Dia baru saja pergi di tengah hujan. Cuaca di Notting Brookstead cerah, dan hari masih pagi, tapi pikiran Jared tampak suram, suaranya dingin. "Kau biarkan saja dia pergi." Max tidak menjawab. Dia tahu betapa pentingnya Nicole bagi Jared, tapi mungkin itu bukan kekhawatiran terbesar Jared. Namun sesaat kemudian, suara tegas Jared terdengar. "Kalian berdua, keluar dan berdiri sampai hujan berhenti." Max memandang Klaus. Keduanya tidak keberatan dan segera keluar untuk berdiri di tengah hujan. Saat hujan dingin membasahi wajahnya yang tanpa ekspresi, Max memikirkan sesuatu, berlari begitu cepat di tengah hujan deras yang dingin. Nicole seperti bosnya, keajaiban yang tak terkalahkan. Di rumah keluarga Riddle, Damien berdiri di depan TKT Kisser, dengan kepala tertunduk ketika dia ditanyai. Tuan Riddle Sir, bertanya padanya tentang berbagai hal dari waktu ke waktu, dan Damien menjawab setiap pertanyaan. Usai berbincang soal bisnis, pembicaraan mereka beralih ke sengketa tanah antara Riddle Corporation dan McCarthy Corporation yang berkembang pesat di Sanjoto. Damien terlihat sedikit khawatir saat mendengar nama negeri ini. "Saya melihat keluarga McCarthy dan Merwian saling berhadapan di pesta ulang tahun keluarga Rogers, aku khawatir." "Tuan Riddle Sir," melirik putra sulungnya, dan Damien langsung terdiam. Damien hebat dalam segala hal kecuali dia suka membuat terlalu banyak keributan dan tidak bisa mengambil keputusan. Meski begitu, bukan berarti mereka akan terlambat. Jika Tuan Wians benar-benar menyukai McCarthy Corporation, mereka mungkin kalah dalam penawaran tanah. Riddle Corporation bertaruh besar dan telah menghabiskan banyak uang dan energi pada sebidang tanah yang akan dialokasikan untuk pengembangan ini. "Apalagi yang kamu dengar dan lihat di pesta ulang tahun keluarga Rogers?" tanya Tuan Riddle Sir, dengan rasa ingin tahu. Itu adalah ajakan yang memang ia minta dan dapatkan karena hubungan Miley dengan keluarga Rogers. Dillon sangat iri pada mereka. Ada sedikit keraguan di mata Damien ketika dia mendengar pertanyaan Tuan Riddle Sir. Dia bertanya-tanya apakah gadis yang dilihatnya kemarin adalah Nicole. Namun, dia tidak memiliki latar belakang, dan hubungannya dengan keluarga Riddle tidak dipublikasikan. Bagaimana dia bisa mendapat sambutan yang begitu sopan dari Tuan Rogers Sir? Namun, Damien tetap berkata, "Ayah, aku melihat Nicole di pesta ulang tahun keluarga Rogers kemarin." Tuan Riddle Sir tertegun. "Nicole, bagaimana dia sampai di sana?" Damien juga bingung. "Ayah, dia tidak pergi begitu saja, tapi Tuan Rogers Sir, yang mengundangnya secara pribadi. Dia duduk bersama keluarga penting, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia hanya tinggal sebentar dan pergi." Ada ekspresi masam di mata Damien. Dia tidak menyangka Nicole bisa duduk bersama orang-orang penting itu. Tuan Riddle Sir tampak terkejut mendengar apa yang dikatakan Damien. Cucu perempuan yang baru saja bertemu kembali dengannya ini tidak hanya mengenal Thomas Ellison tetapi juga keluarga Rogers. Ini sungguh tidak terduga. Namun ketika nilai 0 Nicole muncul di benaknya, wajahnya menjadi sedikit kecewa. Bukannya rajin belajar, Nicole malah menjilat petinggi. Namun, jika dipikir-pikir, bahkan Tuan Rogers Sir telah memperlakukan Nicole dengan sangat sopan. Mungkinkah aku menganggap Nicole terlalu buruk?
Bab 156. Tuan Riddlesir menghela nafas dan memutuskan untuk memberi Nicole lebih banyak waktu ketika dia mengingat betapa kerasnya Nicole berusaha belajar akhir-akhir ini. Dia menarik napas dalam-dalam, kelelahannya terlihat jelas. Tanyakan pada Nicole apakah dia akan kembali ke rumah lamanya akhir pekan ini. Damien mengangguk dengan hormat. Seperti yang dikatakan Tuan Riddlesir. Dengan lemah melambaikan tangannya, Damien meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan lembut. Ada apa, Damien? Apa yang ayah katakan padamu? Tanya Dillon. Dia berdiri di luar pintu ketika Damien keluar. Ayahnya biasa berbicara dengan Damien sendirian, tapi selama ini tidak pernah. Dillon tidak kompeten dan serakah, dan Damien selalu meremehkannya. Tidak ada, tapi Riddle Corporation sepertinya perlu diubah. Damien menghela nafas dan harus mengakui bahwa dia telah salah menilai. Awalnya dia mengira Sean adalah satu-satunya anak berbakat yang lahir dari istri keempat ayahnya, tidak menyangka Nicole yang baru kembali juga mendapat tempat di keluarga. Mendengar hal itu, Dillon merasa senang karena mengira ayahnya akhirnya akan menggantikan CEO perusahaan tersebut. Dillon memandang Damien dari belakang dengan jijik, namun dia tidak berani masuk dan mengganggu ayahnya. Jadi, dia kembali ke kamarnya dan berkata kepada Karen, "Putri kami, Snow, baik-baik saja. Damien baru saja memberitahuku bahwa akan ada pergantian CEO di Riddle Corporation. Saya pikir ayah mungkin akan merekomendasikan saya untuk posisi itu. Lagi pula, jika kita mendapatkan sebidang tanah itu karena hubungan Nicole dengan Jared. 1. Apakah kita sudah mendapatkan tanahnya?" Karen sangat senang. Dillon menggelengkan kepalanya. "Belum, tapi sekitar seminggu lagi kita akan tahu. Minta Snow untuk bekerja lebih keras. Saya harus mendapat pujian untuk ini. Setelah aku menjadi CEO perusahaan, aku akan segera membelikanmu kalung safir yang sudah lama kamu incar itu." Karen melompat kegirangan. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Snow, mendesaknya untuk tidak mengendur tetapi bekerja lebih keras pada Jared. Snow merasa bingung di ujung telepon, bertanya-tanya apakah Harvey telah mengucapkan kata-kata baik kepada keluarganya. Namun terakhir kali dia berada di kantor kepala sekolah, Harvey jelas tidak peduli. Mungkin Harvey merasa kasihan padanya dan sempat berbicara dengan Tuan Ellison setelah dia mendapat kabar tersebut. Namun, Tuan Ellison dan Ten Wians saling kenal. Setelah menutup telepon, Snow tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia ingin bertemu Harvey tetapi sedikit ragu-ragu. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan memanggil Ivana, menggunakan gelang mutiara tersebut untuk membeli bantuan Ivana dalam mencari keberadaan Tuan Wians. Ivana segera menjawab bahwa Tuan Wians memang lebih berpihak pada Riddle Corporation. Snow hampir yakin bahwa Harvey lah yang diam-diam membantu mereka. Lagi pula, siapa lagi selain dia yang bisa mempunyai pengaruh sebesar itu? Snow tidak akan pernah tahu bahwa Tuan Wians hanya marah pada keluarga McCarthy karena membuatnya terlambat menemui Nicole. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berfantasi bahwa Harvey pasti terlalu lelah akhir-akhir ini, dan itulah mengapa dia bersikap dingin padanya. Dia pikir dia harus lebih memperhatikannya. Untuk menunjukkan kepeduliannya, dia berencana memasak sesuatu dan membawanya ke Harvey untuk makan siang besok. Snow tidak pernah sesantai ini. Dia tersenyum dan menelepon Karen kembali untuk meyakinkannya, dengan percaya diri mengatakan bahwa Tuan Wians lebih mencintai keluarga Riddle. Karen senang, berbalik, dan memberitahu Dillon, "Sebenarnya Harvey lah yang membantu kami. Saya juga mendengar bahwa Tuan Wians lebih memilih keluarga Riddle. Tanah itu akan menjadi milik kita." Bab 157. Dillon sangat senang. "Apakah yang kamu katakan itu benar? Salju benar-benar turun, dia berhasil membujuk Harvey untuk membantu kita. Dia tahu itu." Damien bertingkah aneh karena dia cemburu. Harvey bukanlah orang biasa, melainkan ahli waris yang ditunjuk oleh Tuan Ellison. Jika Snow benar-benar bisa memenangkan hatinya, kita akan disukai oleh Tuan Ellison. Karen sangat senang. Dillon melompat kegirangan mendengar berita itu, seolah dia melihat masa depan cerah di Riddle Corporation menantinya. Dia sangat senang. "Karen, kamu telah melahirkan seorang putri yang luar biasa.
Kamu harus memperlakukan Snow dengan lebih baik mulai sekarang. Karen memutar matanya dan berkata, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Aku sudah memberinya kalung berlian agar Harvey menyukai Snow, dan dia bisa menikah dengan keluarga Ellison. Dillon mencium pipi Karen. Kamu sangat perhatian. Karen tersipu. Apa yang kamu lakukan, Pak Tua? Aku mandi dulu. Melihat Karen memasuki kamar mandi, Dillon berbaring di tempat tidur besar yang nyaman seolah melihat ekspresi setuju dari Mer Riddlesir dan tatapan cemburu Damien dan Sean. Dia ingin mencapai posisi teratas itu secepat mungkin dan merasakan bagaimana rasanya memberi perintah. Dillon tidak bisa menahan tawa ketika memikirkannya. Kurangnya kompetensi membuatnya tertekan selama paruh pertama hidupnya, dan sekarang ia akhirnya bisa dibebaskan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berkat mulut besar Dillon dan Karen, tak lama kemudian seluruh keluarga Riddle tahu bahwa Snow lah yang mendapat bantuan Harvey untuk memenangkan tender. Tuan Riddlesir mengangkat alisnya bertanya-tanya sambil mendengarkan asistennya menceritakan apa yang dikatakan Dillon. Mereka terdengar sangat percaya diri dan meyakinkan, membuat Mer Riddlesir bertanya-tanya apakah benar Snow yang membantu keluarga Riddle. Namun, karena berpikir bahwa Snow tumbuh dan unggul dalam bidang akademis dan perilaku, dan hubungannya dengan Snow dan Harvey di sekolah, Mertekateki merasa bahagia alangkah baiknya jika itu karena Snow, karena itu berarti Snow dan Harvey memiliki hubungan yang stabil, yang akan menguntungkan keluarga Riddle. Dengan mengingat hal ini, Teka-Teki menutup matanya. Para pelayannya meninggalkan dia, dan seluruh rumah menjadi sunyi. Begitu Sean kembali ke keluarga Rogers, dia dipanggil oleh Tuan Rogers. Mau kemana? Aku sedang jalan-jalan dengan teman lama, jawab Sean sambil menundukkan kepala. Karena Sean dibesarkan di kota kecil yang kumuh, Rogers tidak suka Sean berhubungan dengan teman-teman lamanya. Lagi pula, dia tidak mengenal satupun teman lama Sean. Jadi, dia hanya memarahi Sean sebentar. Lain kali jangan bergaul dengan orang-orang itu. Bukankah aku memperkenalkanmu pada banyak VIP kemarin? Mengapa kamu tidak ikut dengan mereka? Sean tampak sedikit kecewa. Mereka tidak suka bergaul denganku. Ekspresi Tuan Rogers melunak ketika mendengar apa yang dikatakan Sean. Dia menepuk tangan Sean dan berkata dengan lembut, saya tidak menyalahkanmu. Tidak apa-apa berkencan dengan teman lamamu, tapi kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah anakku dan kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pantas, mengerti? Bab 158. Saat Sean mengangguk patuh, hanya Tuan Rogers yang tersenyum dan berkata, itu anakku. Sean menunduk, tapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Orang tua ini tidak mengetahui keberadaanku sampai aku berumur 15 tahun. Ketika ibu saya yang sakit akhirnya membawa saya kepadanya, dia menghinanya. Dia baru enggan mengakui saya sebagai anaknya setelah menerima hasil tes DNA. Awalnya, ketika dia masih sehat, dia memperlakukan saya dengan acuh tak acuh, seolah-olah saya bukan siapa-siapa baginya. Hanya ketika kesehatannya memburuk, dan kakak laki-lakiku menjadi tidak terkendali, aku berhasil mendapatkan tempat dengan memainkan peran sebagai anak yang patuh dan berperilaku baik, dan menjadi orang yang paling dipercaya di keluarga Rogers. Sean berpikir sambil menunduk, matanya bersinar dengan tatapan tegas. Kekuatan keluarga Rogers adalah satu-satunya tujuanku. Dengan itu, aku berhak melenyapkan orang lain di masa depan, dan tidak ada yang bisa melakukan itu padaku. Dengan pemikiran tersebut, Sean membantu Tuan Rogers berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Ayah, apakah ayah merasa lebih baik hari ini? Biasanya, dengan stamina Tuan Rogers dia tidak akan begadang sampai lewat jam 8 malam menunggu Sean kembali. Sebaliknya, ia akan tidur lebih awal dan tertidur dengan terengah-engah. Meski kesehatannya hampir hancur, namun kondisinya belum mencapai titik kritis. Dengan kata lain, Pak Rogers mungkin bisa hidup lebih lama jika kondisinya membaik. Dan jika dia baru mengetahui kesehatannya sebulan kemudian, dia hanya punya waktu hidup maksimal 6 bulan. Rupanya, Tuan Rogers merasa lebih energi dari biasanya hari ini. Aku mengikuti saran Nona Riddle. Setelah berjemur di bawah sinar matahari di luar rumah kami sore itu,
Aku merasa jauh lebih baik, serunya gembira. Namun, saat dia mengingat betapa kerasnya Shaun membujuknya untuk tidur siang lebih banyak dengan memberitahu manfaatnya, dia menyipitkan matanya sedikit sambil menatap Shaun dengan curiga. Shaun segera mengangkat kepalanya, matanya penuh kekaguman dan kehangatan. Sangat bagus. Mulai sekarang, aku akan menemani ayah berjemur setiap hari. Melihat wajah mudanya telah mencerahkan Tuan Roger Sir, secara mental dan fisik. Bagaimana mungkin putra bungsu saya yang sudah lama mendambakan kasih sayang seorang ayah bisa menyakiti saya? Mungkin dia benar-benar berpikir bahwa istirahat dan tidur siang akan lebih baik bagi saya, Tuan Roger Sir meyakinkan dirinya sendiri. Dia tersenyum pada Shaun. Bukankah kamu seharusnya berkumpul dengan teman-temanmu? Shaun menatapnya dengan mata sedikit melengkung. Mereka tidak sepenting kamu, ayah. Tatapan Tuan Roger Sir masih fokus pada Shaun seiring dengan meningkatnya kepuasannya terhadapnya. Dengan bantuan Shaun, dia berdiri dan berkata dengan nada murah hati, saya tidak akan menghentikan Anda bersenang-senang dengan teman-teman itu di masa depan. Tapi ingat untuk pulang lebih awal. Jangan membuatku menunggu sampai sudah terlambat. Shaun bisa merasakan sedikit ketidaksenangan dalam kata-kata Tuan Roger Sir. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata ya. Tuan Roger Sir membiarkan Shaun membantunya ke pintu kamarnya lalu berkata, baiklah. Ini sudah larut malam. Kamu harus kembali ke kamarmu lebih awal untuk beristirahat. Setelah berbicara, dia segera membuka pintu dan masuk. Pintu kayu itu kemudian tertutup rapat di depan Shaun, mengeluarkan lapisan kabut. Debu halus. Wajah Shaun tersembunyi di balik bayang-bayang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum dia berbalik, dia menyeringai. Di kamar tidurnya, Roger Sir membuka bungkusan hitam dari Nicole dan dengan hati-hati mengambil sesuatu darinya. Setelah melihatnya dengan cermat selama beberapa detik, dia mengambil pil itu dan menelannya. Sebenarnya sinar matahari tidak cukup efektif untuk memberi energi. Kontributor utamanya adalah sebungkus kecil obat dari Nicole. Ia punya alasan untuk curiga Nicole punya hubungan dengan dokter terkenal yang ia cari. Hanya ada nomor seri sederhana, bukan label khusus anti pemalsuan yang terdapat pada pil. Dengan kata lain, ini bukanlah produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi manapun saat ini. Bab 159. Tuan Roger Sir kebetulan melihat pil yang dibuat oleh dokter terkenal itu. Ciri-ciri pilnya sangat mirip dengan yang dibuat oleh dokter. Namun, dibandingkan dengan produk jadi yang sebelumnya agak kasar, pil ini jauh lebih halus, dan tampaknya dibuat oleh orang yang sama dalam periode yang berbeda. Oleh karena itu, Pak Roger Sir menduga bahwa dokter terkenal itu pasti sedang berada di Hustuaberg, dan pria itu mengalami kemajuan pesat. Saat memikirkan Jalen yang mengaku tidak bisa menemukan dokter kemarin, Roger Sir memecahkan kaca dengan marah. Bajingan, lupakan kesan awal yang dia berikan padaku. Apakah dia berencana membunuhku sekarang? Semakin banyak Tuan Roger Sir memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Ekspresi sedikit brutal muncul di matanya yang berkabut saat dia memutar nomor teleponnya dengan jari gemetar. Dia berani mencoba menyakitiku. Meskipun dia anakku, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mengingat hal itu, dia berbicara kepada pengacaranya melalui telepon. Hai, Dean. Ini saya, Christo Rogers. Saya ingin mengubah surat wasiat saya. Suara acuh tak acuh terdengar dari ujung telepon. Tuan Rogers Sir, putra sulung dan putra kedua Anda meminta untuk diberitahu setiap kali Anda mengajukan permohonan untuk mengubah surat wasiat. Tapi, tentu saja, itu terserah Anda. Apakah kamu ingin aku memberitahu mereka? Tuan Rogers Sir sangat marah setelah mendengar itu. Dia berkata, tidak perlu, dengan dingin sebelum memberitahu pengacara tentang permintaannya. Sementara itu, Lulu dan June terkejut melihat kondisi Nicole saat kembali ke asrama. Tubuhnya basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya basah kuyup. Tanpa penundaan, Lulu dan June menyeka Nicole dengan handuk. Wajah Nicole tanpa ekspresi. Dia mengambil handuk dan membuangnya sebelum menuju ke kamar mandi. June dan Lulu saling berpandangan. Mereka sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Nicole.
Nicole mandi air panas. Saat dia keluar, pipinya memerah karena uap. Dia memandang June dan Lulu, yang menatapnya dengan cemas, dan berkata dengan lembut, "Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini hanya hujan." Saat itulah keduanya dengan enggan menarik pandangan mereka. Nicole duduk di tempat tidurnya. Dia mengeluarkan latihan itu alih-alih laptopnya dan berencana untuk melihatnya lagi. Tiba-tiba ponselnya menyala. Ini adalah pesan anonim. "Apa yang kamu berikan pada Christo Rogers?" Setelah menerima beberapa patah kata dari Nicole, pengirimnya mengerti dan mengirimkan pesan lain. "Dia mentransfer $1 juta kepada kami dan meminta informasi spesifik tentang obat tersebut." Nicole terdiam sejenak, berpikir bahwa dia seharusnya tahu bahwa mereka yang memegang kekuasaan di keluarga terkemuka di Norton adalah orang yang tanggap. Dia menjawab, tolak permintaan dan mengembalikan uangnya. Orang yang mengiriminya pesan setuju tanpa ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, Nicole bertanya, "Apakah ada pekerjaan akhir-akhir ini?" Orang itu tampak sedikit terkejut. "Selalu ada pekerjaan yang masuk dan kebanyakan dari mereka secara khusus meminta Anda. Tapi saya menolaknya karena Anda ingin istirahat." Setelah beberapa saat hening, dia mengetik beberapa kata. "Kapan saya bisa bertemu Kal?" Orang itu butuh waktu lama untuk menjawab. "Saya tidak dapat menemukan orang yang melacak Anda. Harap tunggu sebentar lagi. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bertemu Anda." Nicole tahu itu adalah keputusannya. Dia tidak akan membahayakan keselamatan Kal atau dirinya sendiri, jadi dia memberikan jawaban positif tanpa ragu-ragu. Tidak ada lagi pesan masuk, jadi Nicole meletakkan ponselnya dan melanjutkan latihan. Namun, perasaan dingin di matanya membeku. Bab 160. Keesokan paginya, Nicole bangun pagi untuk latihan paginya dan menemukan Harvey tidak ada di sana. Ketidakhadirannya tidak mengganggunya. Nicole sudah menjelaskannya kemarin, jadi wajar jika Harvey berhenti mendekatinya. Nicole pergi ke kelas dengan santai. Entah kenapa, semua orang di kelas B hari ini memandangnya dengan tatapan aneh. Nicole mengabaikan tatapan mereka. Wayne berbisik, "Nicole, bagaimana kamu bisa membuat kain tunduk padamu seperti itu? Lupakan Austin." Bahkan Cain terkenal dari Norton Institute memperlakukan Nicole seperti itu. Cain tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, tapi dia juga pacar Celia Rowe. Kebanyakan orang takut padanya karena ketenarannya. Dia tidak mau repot-repot menunjukkan wajahnya kepada siapapun kecuali Gary. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Cain merendahkan dirinya seperti itu. Nicole melirik Wayne. Ia tidak merasa bermusuhan dengannya. "Mungkin dia takut dipukul lagi," ucap Nicole datar. Saat itulah Wayne teringat bagaimana Nicole sendirian mengalahkan selusin penjahat. Dia meringis memikirkan hal itu dan berhenti berbicara. Gary, yang duduk di barisan belakang sambil memegang pena di tangannya, mengerutkan kening ke punggung Nicole. Dia telah mengalahkan Cain berkali-kali, tapi tidak pernah cukup untuk menghentikan Cain, yang tidak punya rasa malu. Oleh karena itu, Gary tidak yakin ketika Nicole menyatakan bahwa yang diperlukan hanyalah mengalahkan Cain untuk membuatnya menyerah. Dia merasa pasti ada alasan lain. Nicole bersandar di kursinya, memutar-mutar penanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Melihat perhatian Gary kembali tertuju pada Nicole, Vivian mematahkan penggaris di tangannya. Matanya suram, dan wajah cantiknya sedikit berkerut karena marah saat dia menatap Nicole. Seolah-olah dia akhirnya memutuskan sesuatu, dia tiba-tiba menjatuhkan penggaris di tangannya dan meninggalkan kelas. Vivian segera berangkat ke kantor Nyonya Emerson. Sebagai pengawas kelas, dia tahu betul tempat itu. Dia berdiri di depan meja Bu Emerson dan berkata dengan tenang, "Nyonya Emerson, menurut saya pribadi kita tidak boleh membiarkan Nicole tinggal di kelas B. Dia pembuat onar, dan kehadirannya telah mempengaruhi pelajaran kita. Semua orang membicarakannya alih-alih fokus pada ulangan bulanan mereka. Itu akan mempengaruhi mental siswa yang baik seperti kami." Kalimat terakhirnya terdengar seperti ancaman ketika dia memandang Emerson dengan bangga. Vivian Collins adalah salah satu siswa terbaik di kelas B, jadi bagi Bu Emerson, perkataannya sangat berbobot. Ia bahkan diangkat menjadi pengawas kelas. Vivian yakin begitu dia mengutarakan pendapatnya,
Belum lagi nilai Nicole yang buruk. Bu Emerson akan khawatir Nicole akan mempengaruhi kinerja kelas secara keseluruhan dalam ulangan bulanan. Oleh karena itu, sangat mungkin perkataanku bisa membuat Nicole dikeluarkan dari kelas B. Vivian berpikir dengan senyum tersembunyi di wajahnya. Mendengar perkataan Vivian, Ibu Emerson yang sedang meninjau tugas hari ini memandang kepada Vivian, murid yang selalu dibanggakannya. Vivian menurunkan pandangannya, dan Nyonya Emerson tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, hal itu tidak menghentikan Ibu Emerson untuk menyuarakan pemikirannya. Dia meletakkan tugas yang sedang dia ulas dan berkata, Vivian, saya selalu bersikap lunak terhadap siswa berprestasi akademis seperti Anda, tapi saya tidak bisa mentolerir Anda memfitnah teman sekelas Anda. Anda menyebutkan bahwa Nicole telah mempengaruhi orang lain dalam studi mereka. Namun, menurut saya dia memiliki sikap belajar yang sangat baik. Ia bahkan meminta pelatihan baru beberapa hari lalu. Kamu sebaiknya tenang. Berhentilah memikirkan apa yang orang lain katakan. Jika Anda mudah terpengaruh, Anda harus bertanggung jawab atas hasil tes Anda sendiri. Meskipun nada suara Emerson lembut, kata-katanya sangat mengesankan.